Hyoka adalah anime yang berfokus pada seorang remaja SMA yang terlihat malas menjalani keseharian, namun ia punya pemikiran yang cerdas dan praktis. Dalam video ini kita akan mencari nilai-nilai moral dan pelajaran hidup yang bisa diambil dari karakter Oreki Hotaro dalam anime Hyoka ini. Kalau tidak perlu, jangan lakukan. Kalau harus dilakukan, maka cepat-cepatlah diselesaikan. Kalimat ini terdengar seperti prinsip hidup paling pemalas di dunia. Tapi justru dari sinilah kita mengenal sosok jenius yang paling tidak ingin dikenal. Dialah Oreki Hotaro. Sebuah karakter yang pada permukaan terlihat lesu, pasif, dan bodoh amat. Tapi di balik mata sayunya tersembunyi salah satu potret paling realistis tentang generasi muda saat ini, yang terlihat lelah tapi cerdas, yang tenang tapi dalam. Oreki Hotaro adalah tokoh utama dalam anime Hyoka, adaptasi dari novel misteri karangan Honobu Yonezawa, salah satu masterpiece. Sejak awal, Oreki digambarkan sebagai siswa SMA yang hidup dengan prinsip hemat energi. Ia tidak mencari masalah, tidak mengejar prestasi, dan bahkan tidak terlalu peduli dengan interaksi sosial. Tapi ada yang berbeda dari Oreki. Dia bukan pemalas biasa. Otaknya bekerja dengan cara yang luar biasa logis dan tajam. Kemampuannya dalam menyusun logika dan menyelesaikan misteri membuatnya jadi semacam Sherlock Holmes yang sedang mogok kerja. Kalau aku bisa menyelesaikan misteri ini dengan tidak bangun dari kursi, kenapa harus berdiri? Mungkin kira-kira seperti itulah gaya berpikir Oreki. Oreki mungkin tetap akan jadi bayangan tak penting di sekolah, kalau bukan karena satu orang, Eru Chitanda. Chitanda adalah kebalikan dari Oreki, energik, punya rasa ingin tahu yang besar, dan penuh rasa kagum terhadap hal-hal kecil. Ketika ia mengatakan, maka Oreki dengan berat hati akan mulai memutar otaknya. Hubungan mereka bukan sekedar dua pemecah misteri. Di antara keduanya ada semacam tarik ulur emosional yang tidak diucapkan. Chitanda menjadi alasan Oreki mulai bergerak. Dan Oreki menjadi penyeimbang bagi rasa ingin tahu Chitanda yang tanpa batas. Seringkali kita melihat Oreki seperti tidak punya tujuan. Tapi benarkah ia tanpa arah dan tanpa tujuan? Sebenarnya, Oreki adalah representasi dari mereka yang sadar kemampuan, tapi tak punya tempat untuk menyalurkannya. Ia tahu dirinya pintar, tapi ia juga sadar untuk apa dan untuk siapa. Dan disinilah letak ironi Oreki, ia bukan anti-hero, tapi juga bukan pahlawan. Ia ada di tengah-tengah, seseorang yang hanya akan bergerak jika ada sesuatu yang benar-benar menyentuh hatinya. Dia adalah seorang pragmatis sejati. Dan bukankah kita semua sedikit banyak seperti itu? Seiring berjalannya waktu dan cerita, kita melihat perlahan bagaimana Oreki berubah. Dia mulai menikmati rasa ingin tahu, mulai tertarik kepada dunia sekitarnya, bahkan mulai menunjukkan emosi yang dulu ia sembunyikan di balik kalimat datarnya. Di episode akhir, kita melihat Oreki membayangkan dirinya dan Chitanda berjalan bersama di masa depan. Momen itu sangat singkat, tapi dalam. Itu bukan sekedar imajinasi, tapi harapan. Sebuah harapan yang bahwa mungkin hidup tak harus sesimpel hemat energi. Oreki Hotaro adalah gambaran banyak dari kita. Tidak terlalu ambisius, tetapi tidak terlalu bodoh. Tidak suka keramaian, tapi juga bukan seorang antisosial. Pintar, tapi bingung mau melakukan apa. Di area di mana semua orang berlomba menunjukkan pencapaian, Oreki hadir sebagai kontra arus. Dia adalah seorang anti-mainstream. Ia tidak perlu pengakuan, tidak perlu validasi, tidak butuh pujian, tapi justru karena itulah ia terasa sangat manusiawi. Nilai moral dan pelajaran hidup dari karakter ini kita bisa ambil ya, dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai ini tidak hanya menyentuh sisi personal Oreki, tapi juga mencerminkan banyak dilema dan pelajaran hidup yang relevan untuk remaja, bahkan yang sudah dewasa pada saat ini.
Oreki tidak berusaha berpura-pura menjadi orang lain. Ia jujur pada dirinya sendiri, bahkan jika itu berarti terlihat malas atau tidak menonjol di lingkungan sekitarnya. Ada pesan moral yang bisa diambil, kita tidak harus mengikuti standar orang lain untuk menjadi berharga atau bernilai. Karena orisinalitas atau keaslian diri yang apa adanya lebih penting daripada kepura-puraan demi diterima di circle yang ada. Pertemuan Oreki dengan Citanda yang secara kebetulan itu seorang gadis SMA yang periang, gembira, dan penuh rasa keingintahuan akan setiap peristiwa. Tentunya ini pertemuan yang menjadi awal Oreki terseret ke dalam rasa penasaran Citanda yang bagi Oreki ini merepotkan, menguras energi. Oreki awalnya menolak hal-hal yang menurutnya tidak perlu, tapi rasa ingin tahu dari Citanda perlahan-lahan menular padanya. Pesan moral yang bisa diambil adalah, terkadang perubahan besar dimulai dari hal kecil, dari satu pertanyaan, dari satu rasa penasaran. Maka dari itu, jangan matikan rasa ingin tahu, karena dari sanalah perubahan dimulai. Meskipun pertemuan Citanda perlahan merubah keseharian Oreki, yang selalu terseret dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut Oreki untuk memecahkan suatu misteri, Oreki tetaplah Oreki. Dia berubah secara perlahan, tidak instan, tidak dramatis, tetapi tetap nyata. Pesan moral yang bisa diambil adalah, kamu tidak perlu berubah secara drastis untuk menjadi lebih baik. Sedikit demi sedikit, proses demi proses, dan pada akhirnya setiap langkah kecil pun bisa punya makna yang besar. Oreki tidak banyak bicara, tapi mendengarkan dengan sangat dalam. Ia bisa memahami orang lain lewat cara yang tenang dan analitis. Pesan moral yang bisa diambil adalah, kadang menjadi pendengar yang baik lebih bermakna daripada menjadi yang paling banyak bicara. Oreki adalah contoh karakter yang cerdas, tapi tidak haus pengakuan, tidak haus validasi. Ia hanya menggunakan kemampuannya ketika benar-benar dibutuhkan. Pesan moralnya adalah, gunakanlah kecerdasan bukan untuk pamer, bukan untuk mencari pujian, tapi untuk kebaikan. Kerendahan hati adalah bagian dari kebijaksanaan. Oreki tidak mengejar popularitas, prestasi, atau pujian, tapi saat ia membantu, ia melakukannya dengan tulus tanpa pamrih. Pesan moralnya adalah, tidak semua orang baik harus terlihat hebat. Tindakan kecil dengan niat tulus lebih berharga daripada ambisi kosong, atau yang sering kita kenal dengan modus. Oreki sering menghadapi misteri dengan berbagai sudut pandang. Ia tidak langsung menghakimi, tapi menelaah dengan logis dan penuh pertimbangan. Pesan moral yang bisa diambil adalah, hidup itu kompleks. Belajarlah untuk memahami sebelum menilai. Tidak semua hal bisa diputuskan hanya dari satu sisi saja. Oreki Hotaru mengajarkan kita bahwa kadang bergerak sedikit sudah cukup. Menjadi jenius bukan soal seberapa sering kita bersinar, tapi seberapa tajam kita melihat dunia, melihat permasalahan dengan cara kita sendiri. Aku tidak ingin membuang energi, tapi kalau itu untukmu, mungkin aku bisa sedikit repot. Oreki dalam diamnya. Dan mungkin dari sanalah sebuah kisah indah itu dimulai. Kalau kamu juga merasa relate dengan karakter seperti Oreki, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke temanmu yang juga diam-diam jenius. Sampai jumpa di episode pembahasan karakter anime selanjutnya. Terima kasih.